Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan menyaksikan perjalanan pastoral kami ke stasi Gunung Parbatuan dan stasi Air Tandihat. Kami memulai perjalanan dari Pasir Bidang, menyusuri perkebunan masyarakat menuju Gunung Parbatuan. Jadilah kami dengan semangat 45 coba mendaki gunung hingga sampai ke lembah Sangkunur. Inilah view yang sangat indah. Kita melihat inilah jalan menuju Gunung Parbatuan, jalan setapak mendaki terus hingga ke puncak gunung. Ini para peserta sudah mulai lelah. Peserta sampai di tempat peristirahatan yang pertama. Di sini biasanya mereka atau masyarakat Gunung Parbatuan beristirahat. Kita mengadakan perjalanan yang pertama kali adalah di tempat ini. No marase na mata. Da namada madahannya dah. Ketua rombongan. Da namada ketua Salau Banwata. Da ketua para howas. Da namada frater dah. Wah, semangat cobain nama frater dah. Abang News ini dari Sedimpuan. Bagaimana Bang News? Masih bisa? Bisa ya? Ini Bang Alek ini, Bang Ganteng. Dari Sedimpuan mana ya? Sedimpuan Selatan? Ya, Sedimpuan Selatan. Belum. Bah. Ini Simaronok 2. Ya, Simaronok. Gang Simaronok. Gang Simaronok berarti. Ya, ketika kami beristirahat di tempat ini, kami mencoba makan makanan ringan, snack, minum ala kadarnya. Tidak boleh sampai kenyang karena akan mengadakan perjalanan selanjutnya. Dan di sini pastor memberikan pengarahan bagaimana teknik berjalan menuju ke puncak. Meskipun sebenarnya beliau juga kelelahan, tetapi mencoba meyakinkan para pendaki. Ya, sekarang kita bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Wow, Yasman kencang dia di awal-awal. Biasanya kita agak kencang berjalan, tetapi tunggu sebentar lagi sudah akan loyo kembali. Jadi dia News sudah mulai loyo. Dan sekalipun loyo, kita tetap melanjutkan perjalanan kita menuju puncak Gunung Parbatuan. Ya, kita telah sampai di perhentian yang kedua. Di sini biasanya kita juga makan minum ringan ala kadarnya jika ada yang kita bawa. Di sini sangat sejuk dan tampak News
meminta pertolongan dari pastor supaya dicharger kembali, Iya. supaya memperoleh kekuatan kembali kakinya. Ini Bagaimana? adalah teknik Dan agar kembali. kita bisa berjalan jauh dan tidak terasa sakit. Di tengah hutan kita akan menemukan 3 buah rumah. Ini juga bisa menjadi tempat peristirahatan kita. Ya, inilah ketiga rumah yang kita lewati di tengah hutan. Sebelum kita sampai ke puncak gunung, inilah kita sudah sampai di puncak Gunung Perbatuan. Wow, sangat indah. Ketika kita menuruni gunung, waktu sudah mulai malam, sudah mulai gelap. Jalan pun sudah tidak nampak lagi. Maka kita pakai senter HP kita masing-masing. Dan di sini dibutuhkan kehati-hatian yang sangat luar biasa, karena jika salah injak kita bisa terguling ke bawah karena sangat curam. Maka saudara News, kita lihat ya, sangat hati-hati. Bisa, marase. Makasih Maif. Masih banyak. Maif ya bila benar. Di sini ada sedikit kecelakaan, terpeleset. Sekalipun demikian tetap menjadi sebuah hiburan yang membuat kita tertawa satu dengan yang lain, melepaskan rasa lelah, capek. Dari tempat yang menuruni ini kurang lebih 25 menit kita agar sampai ke rumah. Ada 2 rumah, satu rumah warga di situ dan satu lagi rumah Ketua Rayon Sangkunur Dolok. Inilah kita sudah sampai di rumah Ya, Bu. Sehat. Bapak Ketua Rayon Sangkunur Dolok. Bersalam-salaman, semua tetap senyum walaupun sangat capek dan lelah. Dan Bapak Ketua Rayon memberikan kepada kami kelapa muda untuk menambah imun tubuh. Kita lihat mereka semua tertawa. Ya, Amawida tetap menemani kita. Enak sekali. Menambah ion tubuh. Ya. Ya, frater sungguh-sungguh menikmati ya kelapa muda yang diberikan oleh Bapak Ketua Rayon. Ketua Rayon ini namanya Filipus Laia. Setelah kita menikmati kelapa muda, akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi
menuju gereja Gunung Perbatuan, tempat kita akan menginap pada malam ini. Dari rumah Ketua Rayon menuju gereja jaraknya kira-kira 25 menit jalan kaki dengan menurun. Semakin terjal, semakin curam, maka dibutuhkan juga konsentrasi yang tinggi dan juga memasang kuda-kuda. Ya, kita telah tiba di gereja Gunung Perbatuan. Inilah dia gereja Gunung Perbatuan. Ada satu aula kecil. Ya, tepuk tangan semua, selamat. Ya, inilah aulanya, sangat sederhana. Disinilah kami menginap selama 1 malam. Umat di stasi Gunung Perbatuan telah lebih dahulu tiba di aula ini untuk mempersiapkan perbekalan untuk kami dan untuk kami nikmati pada malam hari sebagai makan malam. Mereka memasak di situ. Tidur juga di situ. Akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Kita makan malam bersama. Semua sangat alami dan terasa sangat enak. Inilah suasana pagi di stasi Gunung Perbatuan. Ini gerejanya. Dan yang di samping tadi adalah aula sederhana itu, tempat kami tidur. Inilah suasana sebelum kita masuk ke gereja. Biasanya umat Gunung Perbatuan berkumpul terlebih dahulu di sini untuk saling berkelakar satu dengan yang lain. Kini kita masuk kepada perayaan Ekaristi bersama dengan seluruh stasi umat Gunung Perbatuan. Mereka memang tidak terlalu banyak, tetapi kita harus tetap melayani mereka sebagai saudara kita, karena mereka juga adalah umat Katolik. Maka kita harus tetap memberikan hati pelayanan yang ikhlas kepada mereka, sehingga mereka juga memperoleh rahmat dari Tuhan. Di stasi Gunung Perbatuan ini kita membaptis seorang bayi yang kita harapkan kelak bertumbuh dengan sehat dan menjadi penerus, menjadi tokoh di gereja kita ini. Ya, inilah dia. Kita berdoa untuknya. Setelah selesai ibadah perayaan Ekaristi, kita kembali ke aula dan makan minum ringan. Setelah itu kita berfoto bersama. Inilah mereka semua, umat Gunung Perbatuan. Dan setelah itu kita kembali mengadakan perjalanan ke stasi Aek Tandihat. Kita ditemani beberapa orang. Inilah gereja dengan seng putih itu. Itulah gereja stasi Aek Tandihat yang akan kita kunjungi setelah dari Gunung Perbatuan. Aek Tandihat. Ini sekarang kita menuju gereja Inilah rombongan pastor. Aek Tandihat. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-23.
tanggal 4 September 2021. Ya, inilah dia Bapak yang di belakang saya itu stasi Aik Tandihat. yang sangat baik. Setelah selesai Ia misa mampu dari untuk Gunung memikul Perpetua, beras dengan 2 inilah tas. rombongan pastor Beras itu diberikan Saat ini oleh menuju umat dari stasi Gunung stasi Perpetuan. Aik Tandihat. Katanya namanya beras Inilah siap, hinada ina ope beras hewa ino yang atua ba abule pertama nasah. atau yang baru dipanen. Ya, itu juga beras siap dan gai. Gai itu pisang. Kita bersama-sama berjalan berbaris dengan jalan setapak, tapi dengan semangat dan sukacita yang sangat luar biasa. Ini kita telah tiba di stasi Aik Tandihat. Inilah suasana umat beriman yang telah lama-lama menunggu kami di stasi ini. Kami tiba pukul 1 tepat. Dan setelah minum, kita langsung merayakan perayaan Ekaristi bersama dengan umat di stasi Aik Tandihat ini. Kita menempuh perjalanan menuju stasi Aik Tandihat dari Gunung Perpetuan kurang lebih setengah jam ya, jalan kaki. Kita lihat gereja mereka ini sudah beton, terbuat dari semen, batu, sengnya. Kita bisa bayangkan bagaimana mereka mengangkut bahan-bahan untuk bangunan gereja ini dari pasir bidang. Pastilah sangat capek. Pasti membutuhkan perjuangan yang lebih. Tetapi karena mereka mau membangun rumah Tuhan, maka mereka mengerahkan seluruh daya dan tenaga kekuatan mereka agar rumah Tuhan ini tampak layak, agar rumah Tuhan ini tampak lebih indah daripada yang lain. Karena disinilah mereka bersyukur, berterima kasih, memohon, dan juga ya, menguatkan iman satu dengan yang lain dalam menjalani perjalanan hidup di dunia ini. Disinilah mereka berkumpul, bersatu, bersekutu, dan disinilah juga mereka merasakan sukacita dan kegembiraan sebagai satu iman dalam persekutuan gereja Katolik. Maka mereka berusaha agar membuat rumah Tuhan seindah mungkin. Setelah selesai perayaan Ekaristi di stasi Aik Tandihat, kita melihat pastor memberkati benih padi yang harapannya kalau nanti ditanam akan menghasilkan buah yang berlimpah. Setelah selesai merayakan perayaan Ekaristi bersama dengan umat Aik Tandihat, kita makan sejenak dan langsung kita bergegas untuk pulang kembali ke Paroki Padang Sidempuan. Kita lihat senyum mulai tampak lagi karena kita mau pulang. Kita menyusuri
jalan setapak, sedikit mendaki, lalu kemudian nanti akan menurun dengan terjal. Sama seperti kemarin kita mendaki dengan sangat tinggi, ya demikian kita akan menurun dengan curam. Ya, sebelum kita mendaki sedikit, kita akan melewati nanti satu perkampungan, dan di sana ada rumah salah seorang tokoh di Tandihat, yaitu Ama Bui. Kita akan beristirahat sejenak sebagai tempat perhentian pertama di rumah Ama Bui. Ya. Popono ta. Tandihat. Inilah rumah Ama Bui. Ama Bui memelihara beberapa jenis burung. Ada beo Sumatera, ada punai, ada burung jalak. Inilah Bapak Ama Bui. Anak-anak muda sudah tidak sabar lagi, ingin pulang, ingin tiba di mobil. Mereka sudah siap-siap bergegas, dan akhirnya memang kami melanjutkan perjalanan. Pendakian dimulai. Namun walaupun mendaki, semua semangat karena ada pengharapan nanti yang dinanti-nantikan di bawah, yaitu bisa minum es dingin atau Sprite dingin dan lain bisa kita beli. Ya, ini kita sudah mulai menurun. Selama kurang lebih 1 jam kita menuruni Gunung Perbatuan hingga tiba di Pasir Bidang. Salah satu teknik agar kita tidak capek, tidak lelah berjalan kaki ialah dengan bernyanyi bersama. Ya, kini kita sudah mulai tiba di perkampungan. Salah satu indikatornya adalah ada kebun masyarakat. Ya, ada ubi kayu. Bagi yang belum mengenal ubi kayu, itulah ubi kayu. Nah, ternyata benar, kita sudah sampai di perkampungan namanya Desa Pasir Bidang. Dari sini kita akan berjalan kaki lagi sekitar 15 menit. Kami baru sampai dari Gunung ke Perbatuan. tempat penitipan mobil. Silakan, Bos. Kita sempatkan beristirahat, berfoto. Gini-gini aja lah. Saking capeknya tidak tahu lagi mau bilang apa. Ya, sebelum kita menutup akhir dari perjalanan kita ini, kita dengarkan sebuah vokal grup dari OMK Stasi Aik Tandihat. Kita dengar suara melodi gitarnya sangat luar biasa. Lagu ini memang berbahasa Nias. Dan kita semua bisa di sana juga memakai bahasa Nias.
mempelai mereka di gereja. Sekalipun pastor tidak mengerti arti dari lagu mereka, tapi pastor sangat menikmati. Bersama Yesus. Yes, yes, yes. 1, 2, 3. Berjalan bersama Yesus. Yes, yes, yes. Inilah kita telah tiba di tempat penitipan mobil di jembatan Rambing itu, dan kami sangat senang, kami sangat bersyukur karena kami dapat melewati perjalanan selama 1 malam 2 hari untuk melayani umat beriman di Gereja Stasi Gunung Perbatuan dan Aik Tandihat. Demikian perjalanan pastoral yang kami tempuh 1 malam 2 hari ke Gunung Perbatuan dan ke Aik Tandihat. Salam sejahtera dan terima kasih untuk kita semua.